Halo sahabatku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya AATA Tim, yang mana saya akan menjelaskan tentang entrepreneur. Apa itu entrepreneur dan mengapa Anda harus jadi entrepreneur? Karena alasannya di Indonesia ini sangat kekurangan tentang entrepreneur. Oke? Gimana caranya dari nol untuk menjadi entrepreneur? Saya akan jelaskan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Subscribe ya. Kita Indonesia ini sangat kekurangan generasi entrepreneur. Entrepreneur itu adalah seorang pengusaha yang bisa mempekerjakan orang lain. Itu adalah entrepreneur. Dengan adanya entrepreneur, otomatis orang yang nganggur akan bisa bekerja. Nah, dari mana memulainya? Dari nol, kita nol tuh, kita tuh nggak punya apa-apa. Kita tuh dari nol. Dari mana mulainya kita untuk menjadi entrepreneur? Yang pertama adalah kita harus punya perusahaan satu dulu. Ingat tuh, kita harus punya perusahaan satu dulu, apapun perusahaannya. Minimal jalankan dengan sendiri. Setelah itu kita kalau udah maju, kita bisa memakai karyawan. Nah, setelah ada perusahaan, maka langkah paling awal kita itu harus bisa menghitung uang. Kunci entrepreneur itu yang pertama harus bisa menghitung uang. Kita nggak mungkin menghitung uang kalau kita nggak punya perusahaan. Kalau kita nggak punya perusahaan, apa yang akan kita hitung? Pendapatan aja nggak ada, akan ada pendapatan kalau ada perusahaan. Nah, disitulah kita olah, kita hitung-hitung cash flow, pengeluaran dan pemasukan kita hitung. Gimana caranya? Dari pendapatan kita kembangkan menuju usaha yang kedua. Nah, ini masalahnya dari satu usaha ke usaha yang kedua. Setelah punya usaha yang kedua, ini perlu orang untuk menjalankannya. Maka trik yang kedua, kita harus bisa meleverage. Meleverage itu adalah kita harus punya daya ungkit. Daya ungkit kita itu dalam arti kita harus bisa merekrut orang-orang, merekrut tim ahli, merekrut yang punya skill baik dan kinerja yang bagus untuk kerja di kita. Begitu. Dan manfaatnya kita akan berkembang usahanya. Mereka yang kita rekrut, yang nganggur bisa jadi mendapat keuntungan dan kemajuan di dalam ekonominya karena mereka sudah bekerja. Nah, jadilah Anda sebagai entrepreneur. Oke, begitu. Jadi ingat, yang pertama Anda harus bisa ngitung uang. Yang kedua, Anda harus bisa meleverage, menarik orang untuk kerja ke kita. Dengan tujuan kita maju, mereka juga maju. Dan yang ketiga, syarat entrepreneur ini adalah gimana caranya kita bisa mengakumulasi kekayaan kita dan kita bisa mengakumulasi aset-aset kita. Jadi yang tadinya satu kita akumulasikan menjadi 5, yang tadinya 5 kita akumulasi lagi jadi 10 dan terus bertambah. Caranya untuk menjadikan akumulasi aset atau harta, misalnya kita beli rokok ini sebungkus. Kalau kita beli rokok ini sebungkus, kita bisa jual lagi nggak rokoknya? Nah, kalau kita bisa yakin ini bisa dijual lagi, maka belilah. Itulah yang dinamakan akumulasi. Kalau kita ragu, jangan dibeli. Di dalam entrepreneur nggak boleh yang namanya spekulasi, harus akumulasi. Oke, mungkin segitu syarat-syarat menjadi entrepreneur. Yang pertama, Anda harus bisa menghitung uang. Dengan catatan, Anda harus punya perusahaan dulu satu. Yang kedua, Anda harus bisa meleverage. Meleverage itu daya ungkit atau kita bisa menarik orang untuk kerja ke kita. Nah, dan yang ketiganya, jadikan harta atau uang kita itu untuk dijadikan akumulasi nilai tambah, nilai kali. Oke, mungkin segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jadilah entrepreneur dan majulah Indonesia. Oke, salam dari Sabang sampai Merauke. Salam dari saya HTA. Oke, terima kasih. Subscribe.